Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Kota, apa kabar? Pagi hari ini gabung kembali di 101,7 Songai FM ya. Seperti biasa di hari Jumat bakal kita hadirkan program Klinik Udara kerja bareng Radio Suara Kota Probolinggo FM dengan RSUD DR Muhammad Saleh. Nah, Mitra Suara Kota, hari ini momen yang sangat spesial karena kita akan memperingati Hari Lupus Sedunia setiap diperingati tanggal 10 Mei ya. Nah, yang akan hadir di studio Suara Kota hari ini untuk memberikan informasinya ada dokter yang cantik yang sudah hadir di studio Suara Kota pagi ini, Dr. Elisa L. Pramugaria SPPD, spesialis penyakit dalam ya. Langsung saya sapa kehadiran beliau pagi ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Oke. Ada nih dokter, pagi ini seperti biasa kalau di Jumat itu klinik udara banyak informasi dan edukasi yang akan dibagikan kepada masyarakat. Nah, hari ini mungkin info apa nih yang akan dibagikan oleh dokter Elisa kepada pendengar Suara Kota nih? Baik, untuk pagi ini mengingat sekarang tanggal 9 Mei ya, besok tanggal 10 Mei adalah merupakan peringatan Hari Lupus Sedunia. Dan lupus sendiri mungkin enggak se-famous atau kalau di daerah ya, kita kan di daerah nih Mbak, itu mungkin enggak se-famous kayak penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, enggak tren gitu ya. Jadi ini sebagai wawasan juga untuk teman-teman, untuk teman-teman mitra Suara Kota tentang apa itu penyakit lupus, gejalanya bagaimana gitu. Oke, dokter, kalau sebelum kita bahas tentang lupus sendiri, di kota Probolinggo ada nggak sih dok penderita lupus ini sebenarnya? Ada, yang ada rawat ya, inap juga ada, dan ya banyak juga. Cuman memang tidak sebanyak kasus-kasus kronis seperti pasien-pasien yang tadi saya sebutkan. Pasien-pasien kronis itu seperti diabetes, hipertensi. Sebenarnya lupus sendiri juga penyakit kronis, makanya tapi jumlahnya memang tidak sebanyak penyakit-penyakit yang umum datang ke poli penyakit dalam gitu Mbak. Oke, bisa diceritakan dokter. Modelnya kayak apa sih? Kalau kita bayangannya lupus itu zaman dulu itu adalah sebuah film gitu ya. Kita orang jadul jadi ingetnya gitu. Film remaja kalau zaman dulu. Yang pakai permen karet gitu ya. Tapi kalau ini lupus ini adalah sebuah penyakit yang membahayakan atau tidak sih dokter? Jadi untuk secara definisi sebenarnya lupus itu kita ngomongnya lebih pendek ya, lupus, penyakit singkatan lupus, gitu dok. Singkatan, bukan singkatan, memendekkan, tapi kalau lengkapnya, nama lengkapnya istilahnya adalah SLE singkatannya Mbak, tapi Systemic Lupus Erythematosus. Tapi kita ngomongnya penyakit lupus. Ambil tengahnya nih. Atau kepanjangan atau SLE gitu. Mungkin masih awam ya di masyarakat. Jadi penyakit ini adalah sebenarnya sama dengan penyakit diabetes dan hipertensi, itu kan penyakit kronis. Penyakit kronis itu artinya menaun ya. Dan lupus sendiri juga merupakan suatu penyakit kronis dan dia merupakan suatu penyakit autoimun. Jadi autoimun itu adalah berarti kalau saya membahasakan ke pasien, kelainannya adalah di dalam dirinya sendiri. Dan dia yang bermasalah adalah di sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, di mana kekebalan tubuhnya yang seharusnya memproteksi atau melindungi dirinya malah berbalik arah menyerang dirinya sendiri. Kalau saya gambarkan, jadi kalau kita suatu negara itu ada tentaranya. Kalau di Indonesia TNI-nya, dia harusnya melindungi negara, tapi TNI-nya ini berubah sifat, jadi menyerang negaranya sendiri. Kok bisa jadi gitu ya dokter? Ya itu adalah kelainan ya Mbak. Jadi banyak faktor. Kalau ditanyakan penyebab pastinya apa, itu sebenarnya tidak diketahui dengan jelas, unknown atau tidak tahu penyebab pastinya. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang menjadi penderita lupus. Yang pertama memang pasti genetik ya Mbak ya. Ada gen-gen tertentu pada seorang penderita yang mengalami mutasi. Mutasi itu perubahan sifat. Jadi kita kan punya gen ya, gen itu dari ayah dan dari ibu. Nah, jadi nanti gennya ada beberapa jenis gen yang berubah sifat dan tidak hanya satu gen, biasanya ada beberapa gen yang
mempengaruhi. Satu, yang kedua lingkungan. Kalau lingkungan dikatakan bahwa seperti paparan sinar matahari UV, sinar UV yang berlebihan juga bisa memicu munculnya penyakit lupus pada orang-orang yang memang punya gen yang tadi, yang pertama tadi. Yang ketiga ya bahan-bahan, kayak ada beberapa bahan seperti obat-obatan, mungkin bahan-bahan yang tidak sehat, itu juga bisa memicu infeksi virus-virus tertentu, juga bisa memicu munculnya penyakit lupus. Begitu, Mbak. Oke, dokter. Sebenarnya kalau kita orang biasa, beda dengan secara medis ya dokter ya. Itu bisa tahu nggak sih dok, kita ini menderita lupus atau tidak? Secara kasat mata bisa diketahui nggak nih dok? Mungkin karena penyakit lupus ini ada istilah namanya penyakit 1000 wajah, 1001 wajah. Kenapa demikian? Karena penyakitnya itu bisa mengenai semua organ atau semua bagian tubuh dan bisa menyerupai penyakit-penyakit lainnya. Kalau dia menyerang atau mengenai organ ginjal, mungkin mirip dengan orang dengan sakit ginjal. Kalau kena livernya, mungkin mirip dengan orang sakit liver. Kena parunya, mungkin mirip dengan sakit paru. Karena dia bisa mengenai seluruh sistem organ tubuh. Makanya disebut penyakit 1000 wajah. Jadi tergantung dia posisinya berada di mana gitu ya dokter ya? Mana yang terkena. Tapi ya kalau untuk orang awam, kapan kita harus bisa mengenali, curiga ini lupus atau bukan? Memang terbanyak untuk prosentasenya atau apa istilahnya, yang paling sering terdampak atau terkena penyakit lupus memang usia-usia produktif. Usia mungkin antara 15 sampai 40 tahun, usia muda, dengan dominasinya adalah perempuan. Dengan perbandingan perempuan dan laki-laki jomplang memang 9, ada yang mengatakan 9,5 banding 1, ada 10 banding 1, jadi memang dominan ke perempuan dengan usia muda atau usia produktif. Kemudian kalau gejala-gejalanya memang kadang mungkin enggak kelihatan awal-awal karena hanya demam-demam. Yang sering tuh muncul demamnya mungkin ya enggak demam tinggi, demam tanpa penyebab yang jelas. Keluhan-keluhan sendi, yang paling sering tuh keluhan sendi, sariawan yang tidak sembuh-sembuh, rambutnya rontok sampai kayak ada kebotakan seperti itu. Nah, yang sering nyeri-nyeri sendi itu yang biasanya yang ringan-ringan, yang awal-awal muncul gejalanya. Terus kalau udah gitu gimana dokter? Pemeriksaan lanjutan untuk bisa ketahui bahwa kita ini arahnya ke penyakit lupus itu tadi. Kalau memang mengarah ke sana, terus biasanya ini satu lagi ada bercak-bercak. Entah itu yang khas adalah bercak kemerahan di pipi yang menyeberangi hidung dan bentuknya menyerupai kupu-kupu. Istilahnya malares ya dokter ya. Itu logonya kupu-kupu ya. Iya, makanya butterfly rash, malares sebenarnya, tapi karena bentuknya menyerupai kupu-kupu disebut butterfly rash. Tapi biasanya tidak sampai menyeberangi garis antara hidung dan mulut, jadi sekitar sini ya, hidung menyeberangi hidung seperti kupu-kupu merah. Itu maknanya kupu-kupu itu tadi maksudnya ya dokter ya. Terus kalau sudah seperti itu gimana dokter lanjutannya, ke rumah sakit? Ya, pasti pasien harus memeriksakan diri, kenali kalau kok sering demam, badannya merasa lemah, fatigue biasanya sering lemah, ada nyeri-nyeri sendi, nggak jelas penyebabnya, apalagi kalau sudah muncul bercak merah atau ruam. Kadang kalau ini kan malares, ada juga nama istilahnya itu discoid rash, itu bercak-bercak merah tidak hanya di wajah, bisa di kaki, di tangan, dan kemudian demam-demamnya itu juga tidak ada gejala-gejala infeksi seperti infeksi batuk pilek, diare atau apa, tidak ada. Maka mungkin sudah perlu dipikirkan, apalagi masih muda ya, wanita muda terutama, mungkin bisa dipikirkan bahwa itu suatu penderita lupus yang harus memeriksakan ke penyakit dalam pastinya, nggih. Iya, baik. Terus dokter, kalau sudah misalnya sudah dinyatakan sebagai penderita lupus, ini kan pasti orang juga kaget, apa lagi gitu ya dokter ya. Nah, ini kan bayangannya seberapa lama proses penyembuhan dan bisa sembuhnya seperti apa. Kadang-kadang kan mesti orang ketika udah sakit baru mikir, ini nggak boleh makan apa ya, saya kena apa, kan gitu ya dokter. Ya, pasti bertanya-tanya. Karena memang itu tadi di awal kan penyakitnya tidak setenar seperti penyakit-penyakit
metabolik seperti diabetes, hipertensi, stroke kan sudah tahu semua nggih. Nah, kalau untuk lupus pasti pertanyaan pertama ini penyakit apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa ini penyakit autoimun, kelainan di daya tahan tubuh pasien. Kemudian sifatnya kronis, menahun, bisa sembuh apa tidak? Nah, ini pasti menjadi pertanyaan. Kalau lupus itu pasti jawabannya tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan atau dikontrol supaya dia tidak aktif, atau istilah bahasa medisnya flare aktif. Karena dia akan bisa mengalami fase di mana dia akan aktif, suatu saat dia akan tenang, namanya remisi. Jadi kan untuk supaya dia tidak muncul kembali, maka harus pengobatan. Itu bisa nyebar nggak sih dokter? Kalau misalnya ruamnya misalnya di tangan, gitu nyebar nggak sih dokter? Nah, untuk lupus sendiri kan ada derajatnya, ada derajat ringan, sedang, sampai berat. Kalau berat itu memang sampai mengancam nyawa. Kalau melibatkan organ-organ vital ya Mbak ya, kayak misalkan ginjal sampai dengan gagal ginjal, paru sampai dengan parunya juga bermasalah, sampai sesak dan sebagainya. Kalau kulit, sendi itu masih masuk ringan. Kalau memang ringan biasanya enggak banyak. Semakin berat gejalanya ya berarti derajatnya nanti akan naik. Oh, ini masuk kasus sedang. Jadi bisa sedikit, bisa banyak, tergantung pasiennya masuk derajat yang mana. Nah, dokter, kalau dibilang pasti beda ya dokter, ruam merah karena yang alergi dengan faktor yang terkena lupus itu tadi beda ya dokter ya? Beda, ya. Makanya memang penyakit lupus tadi dikatakan tidak ada diagnosis pasti apakah ini lupus atau tidak. Maka ketika ada gejala, ketika kita mendiagnosis pasien lupus, maka lihat dulu gejala yang tadi. Ada beberapa kriteria untuk menegakkan suatu pasien ini benar-benar sakit lupus atau tidak. Kalau di medis ada kriteria-kriterianya. Mulai dari kriteria klinis itu seperti ya gejala-gejala tadi, demam, rambut rontok, nyeri sendi, ada sariawan. Kemudian kita tambah dengan penunjang laboratorium seperti ada HB-nya mungkin turun, ada anemia, ada darah putihnya turun, trombositnya turun. Kalau sudah lebih berat lagi, dilihat pemeriksaan labnya yang lain, pemeriksaan ginjal, kencingnya bagaimana, ada kebocoran enggak di ginjal, kemudian ada gejala-gejala saraf enggak. Nanti ada pemeriksaan imunologi namanya, ada kayak anates. Anates itu adalah pemeriksaan yang paling sering dilakukan. Kalau memang positif, kemungkinan besar pasien ini memang suatu lupus. Jadi tidak hanya gejala saja, nanti ada beberapa parameter, ada beberapa skor Mbak yang harus dinilai. Kalau skornya sudah lebih dari sama dengan 4, maka kemungkinan pasiennya adalah lupus. Jadi ada pemeriksaan lab lanjutan. Jadi kalau kita curiga, kita kan masih curiga. Harus ditambah dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan imunologi namanya. Kalau positif, skornya di total lebih dari 4, maka pasiennya masuk lupus. Tapi untuk orang awam yang penting kenal dulu. Jangan-jangan aku lupus kok, ada rambut rontok, ada ini gitu. Wah, ada tanda-tanda begini gitu ya dokter. Terus kemudian dokter, saya pernah membaca di sebuah cerita itu bahwa orang yang terkena lupus itu nggak boleh terkena paparan sinar matahari. Benar nggak sih dok? Betul. Tadi dikatakan bahwa penyebabnya tidak jelas. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan tadi salah satunya adalah juga paparan sinar matahari yang berlebihan. Sinar UV yang berlebihan memicu lupusnya. Tadi kan ada fase tenang, fase aktif. Lupusnya bisa aktif. Makanya disarankan entah pakai tabir surya atau pakai menghindari lah paparan sinar matahari yang berlebihan untuk pasien-pasien lupus. Gitu Mbak. Baik, ini boleh ya untuk pendengar suara kota yang ingin nimbrung juga, silakan bisa WA di 081336460000 kalau misalnya mau tanya-tanya tentang lupus. Mumpung ini spesial di Hari Lupus Sedunia, jadi perlu memberikan edukasi ini ya dokter. Dokter Elsa, ini kalau misalnya kita udah divonis menjadi pasien dengan terkena lupus itu tadi, kira-kira ada nggak sih pantangan yang boleh dan tidak bolehnya dimakan? Nah, biasanya kan mesti tanya pantangannya apa dokter, nah gitu. Ya, jadi untuk
terapinya ya Mbak. Terapi pada lupus pasti ada 2. Kalau terapi semua penyakit itu prinsipnya sama. 1 terapi non farmakologis namanya, artinya bukan obat. Ya. Apa saja ya, salah satunya karena pasien lupus ini autoimun dari dirinya sendiri, pasien kan harus menghindari stres. Stres itu baik fisik ataupun psikis ya. Kalau psikis tahu lah ya, banyak masalah ini. Kalau fisik mungkin aktivitas yang berlebihan, terus pasien harus dihindari. Pasien tidak rajin olahraga tetap, tapi bukan aktivitas yang berlebihan. Hindari paparan sinar matahari, otomatis obat-obatan karena salah satu pemicunya kan ada juga obat-obat bahan-bahan kimia, maka yang sehat, pola hidup sehat prinsipnya, buah, sayur, begitu. Oke. Untuk non farmakologis. Kalau farmakologisnya otomatis ya pasien harus kontrol ke poli dalam, nanti biar dapat terapi, obat-obatan, dan harus mengikuti anjuran dokter, tidak boleh stop sendiri obatnya. Gitu. Okay. Jadi ya memang pengobatannya secara berkelanjutan ya dokter ya, nggak berhenti ya. Iya. Nanti pasti akan dikurangi secara bertahap. Jadi kadang pasien merasa enak, tiba-tiba tidak kontrol, sehingga bisa tiba-tiba aktif kembali gitu. Biasanya kalau misalnya dia lagi terserang gitu, tiba-tiba yang dokter sampaikan tadi itu ciri-cirinya beda dengan yang pertama atau sudah ada perkembangan dokter? Kalau pas fase aktif atau fase flare namanya Mbak ya pasti akan muncul semua gejala, mulai lemah, demam, mungkin terus gitu nyeri sendinya hebat. Tergantung juga organ yang kena. Kalau ginjalnya kena mungkin muncul manifestasi sakit ginjalnya muncul. Kalau kena livernya ya manifestasi sakit livernya muncul. Kalau kena sarafnya bisa sampai kejang, bisa sampai penurunan kesadaran. Nah makanya karena penyakitnya mirip dengan penyakit-penyakit saraf, penyakit ginjal kadang seringkali tidak terdeteksi. Tapi ya dengan adanya gejala dan skor-skor tadi, mungkin itu yang membantu kita untuk menilai, oh ini pasiennya bukan hanya murni sakit ginjal, tapi ada penyakit lupusnya gitu Mbak. Dokter ada yang tanya nih, apakah lupus itu bisa bikin penderitanya jadi gemuk? Gemuk. Ya, ada hubungannya nggak sih dok? Kalau lupus sendiri kebanyakan kalau awal ya ndak harus jadi gemuk sih. Yang prinsip yang bikin gemuk itu karena penggunaan terapi yang sering digunakan pada pasien-pasien lupus. Pasien lupus tuh menggunakan terapi namanya golongan steroid. Nah, dan steroid itu penggunaannya kan tidak boleh stop langsung kan Mbak, makanya jangka panjang nanti dikurangi secara perlahan. Itu terapi yang sering dipakai dan efek sampingnya salah satunya menaikkan berat badan memang gitu. Kan kadang disalahgunakan di awam tuh dipakai sebagai obat gemuk kalau obat steroid itu ya. Padahal bukan untuk obat gemuk gitu. Ya nggak bisa kita nentuin begitu sendiri ya dokter ya. Terus kemudian dokter boleh disampaikan juga kepada masyarakat sebenarnya seberapa penting sih untuk peringatan Hari Lupus Sedunia ini agar bisa lebih diketahui bahwa penyakit lupus ini sebenarnya juga berbahaya ketika itu diabaikan gitu ya dokter. Betul. Ya berarti penyakit lupus ini penting. Penyakit ini mungkin masih awam di masyarakat, tapi penting kenapa? Karena tadi pasien lupus itu mulai dari yang ringan sampai yang berat, ringan, sedang, berat. Dan penyakitnya sendiri menyerupai banyak penyakit lain. Sehingga ketika memang masuk dalam gejala-gejala yang disebutkan tadi, terutama wanita, usia muda, sebenarnya laki-laki bisa, tapi kan perbandingannya jauh. Ada wanita, usia muda, sering kelelahan yang tidak jelas, demam-demam yang tidak jelas, kemudian gejala nyeri sendi, ada bercak-bercak tidak jelas penyebabnya, kemudian muncul gejala-gejala lain mungkin yang lebih berat, maka segera harus memeriksakan diri. Lupus kenapa penting harus diketahui ya karena memang takutnya ketika dianggap penyakit lain ternyata padahal dasarnya adalah penyakit lupus dan tidak tertangani dengan baik, jatuh kepada stadium yang berat dengan segala komplikasinya mengenai organ-organ vital di tubuh,
maka itu akan jadi kalau sudah ginjal maka jadi gagal ginjal. Kalau kena saraf bisa seperti pasien stroke pada akhirnya gitu. Dan segala komplikasinya sampai yang terburuk. Makanya dengan kita mengenalkan, harapannya masyarakat lebih aware, lebih waspada. Kalau curiga ada gejala-gejala tadi bisa segera datang ke rumah sakit untuk periksa. Ya, baik. Ini saya lanjutkan dulu ya sebelum nanti kita break. Dokter, untuk penderita lupus sendiri, apakah ini masuk kategori penyakit yang mematikan? Iya. Kalau lupus tergantung ke derajat penyakitnya ya Mbak. Kalau ringan, biasanya kalau ringan tuh hanya kena kulit dan sendi. Cuman karena penyakit kronis dan menaun, tentu saja meskipun seandainya stadiumnya ringan, sangat mengganggu kualitas hidup penderita, karena kan nyeri sendi, tidak nyaman untuk aktivitas. Kalau yang berat sampai mengenai organ-organ vital, memang bisa sampai mematikan. Apalagi kalau flare yang kena organ-organ penting, karena dia bisa kena semua, mulai dari kepala otak ya, maksudnya saraf, jantung, paru, liver, ginjal, karena semua bisa kena. Maka kalau organ vital yang kena dan sampai terjadi komplikasi ya bisa sampai dengan kematian. Iya, misalkan kita lagi donor darah nih dokter, apakah itu bisa terdeteksi kalau seseorang itu ternyata dari cek lab itu bahwa dia menderita lupus itu? Lab apa ini? Lab apa dulu yang kalau yang donor darah kan kayaknya donor darah nggak terlalu spesifik seperti yang dokter sampaikan tadi ya, pemeriksaannya lebih lengkap itu tadi kalau yang untuk lupus ya. Ya, kalau untuk donor darah, jadi pasien itu kita tidak bisa mendiagnosa pasien hanya dari pemeriksaan laboratorium. Jadi prinsipnya kalau donor darah saya rasa pemeriksaan lab yang dilakukan pada lupus, pemeriksaan imunologi seperti anates, dsDNA, saya rasa tidak masuk di dalam screening untuk pasien-pasien yang akan dilakukan donor darah ya. Jadi tidak ada pemeriksaan anates saya rasa kalau di setahu saya Mbak ya di PMI ya. Karena kan nggak lengkap gitu ya. Tidak masuk pemeriksaan screening, kan intinya penyakit yang beresiko menular kan yang diperiksakan kayak hepatitis, HIV dan sebagainya. Kalau memang lupus kan tidak menular dan itu kan penyakit autoimun ya dari diri sendiri. Kalau lupus sendiri pemeriksaan lab yang khusus memang Mbak yang dilakukan dan kita mendiagnosisnya tidak hanya dari lab, itu tadi tetap dari awal ada scoringnya tadi, pemeriksaan gejalanya dulu, kita kan harus dilihat dulu kondisinya, keluhan-keluhannya, sendi-sendi yang terkena, kemudian ini ada nggak dokter kalau di Kota Probolinggo pemeriksaan yang seperti ini sudah bisa dilakukan ya dokter? Ada anates, itu ada pemeriksaan namanya anates, tapi anates salah satu biasanya untuk screening awal kita, tapi tetap tidak lab, kita tidak hanya namanya anates ya Mbak. Kalau misalnya ada pasien, dok saya anatesnya positif, apakah saya lupus? Belum tentu. Tetap kembali lagi ke awal dari gejala, laboratorium yang lain kan banyak selain anates yang sebelumnya untuk pemeriksaan awal, baru pemeriksaan imunologi namanya anates dan lain-lain. Oke. Ini ada yang tanya lagi nih dokter. Bedanya di mana ya dokter antara lupus dengan melasma yang di wajah? Jadi takut. Melasma. Kalau melasma kan berarti kelainan kulit ya. Ini masuk ke sebenarnya kompetensi dokter spesialis kulit ya. Beda. Ya beda. Tapi prinsipnya dalam penyakit kulit melasma tidak ada gejala sistemik. Gejala sistemik maksudnya gejala-gejala yang tadi itu di awal. Ada ndak keluhannya? Kalau pasien lupus itu dari awal dia sudah ada keluhan-keluhan sebelumnya yang menyertai. Dia mungkin saya kok sering lemas, saya kok demam-demam, saya kok nyeri-nyeri sendi, kadang datang nyeri sendi, jadi rambutnya rontok. Jadi ada gejala-gejala lain yang menyertai. Baru kita mikir bisa hanya salah satu merah-merah ya dokter ya. Jadi ada scoring, tetap nanti di skor dulu. Kalau yang dimaksud ruam dokter, kadang biasanya emak-emak ini tiba-tiba ada tanda kebiruan semacam itu di tempat-tempat tertentu, dan biasanya seringkali ada tapi di tempat yang berbeda. Kalau itu kenapa ya dok?
yang biru-biru, tiba-tiba mencapek-capek biru-biru. Betul. Kalau- Jangan-jangan ini ketatap ini. Mungkin nggak terasa ya. Jadi kalau memar, istilahnya memar ya Mbak. Memar kalau mungkin tidak banyak, mungkin tidak terlalu bermasalah ya Mbak. Tidak ada keluhan, tidak bermasalah. Tapi kadang ada beberapa pasien yang tiba-tiba banyak. Iya, betul. Merah-merah atau bintik-bintik merah sampai dengan memar-memar tiba-tiba banyak di hampir seluruh tubuh. Memang itu penyakit autoimun tuh kan banyak. Salah satu yang kita bahas hari ini adalah lupus. Tapi yang lain juga banyak sekali. Dan itu masuk di bidang reumatologi, itu adalah penyakit autoimunnya banyak sekali. Salah satunya yang memar-memar yang patut dicurigai suatu penyakit. Nama penyakitnya adalah ITP ya. Idiopatik trombositopeni purpura. Jadi trombositnya, kalau kita mungkin pernah tahu pasien sakit demam berdarah, trombositnya demam, tiba-tiba trombositnya turun, terus muncullah ruam-ruam merah atau bercak-bercak memar-memar tadi. ITP juga sama, yang turun trombositnya juga, trombositopeni, berarti trombositnya turun. Tapi kalau demam berdarah biasanya didahului oleh keluhan-keluhan infeksi seperti demam, pasiennya mual muntah, nyeri kepala dan sebagainya, nanti trombositnya makin turun. Kalau pada pasien yang autoimun ITP tadi, trombositnya juga turun, tapi biasanya kok tidak membaik, tidak ada demam, tidak apa, trombositnya turun, tiba-tiba muncul memar yang banyak gitu ya dokter. Itu juga penyakit autoimun. Jadi dari dirinya sendiri lagi. Nanti juga ini anak-anak ada loh dokter yang sampai begitu ya. Iya, lupus pada anak, pada bayi pun bahkan ada ya dokter. Ya. Jadi kongenital. Jadi dari kalau lupus sih dari ibunya lupus, maka bayinya ada ibu yang lupus mempunyai resiko juga melahirkan bayi yang lupus begitu. Kalau di sini berarti yang menangani masalah penyakit lupus ini dokter spesialis penyakit dalam berarti. Pada dewasa penyakit dalam, anak-anak juga dokter anak juga menangani lupus ya. Ya, artinya kalau di sini berarti pemeriksaan rutinnya ke poli dalam ya dokter Iya, ya. nanti pasien diarahkan ke poli dalam. Mungkin dari puskesmas dulu ya Mbak, kalau pakai BPJS kan nanti bisa dirujuk ke poli dalam. Iya, dan ini di cover oleh BPJS ya dokter ya. Ya. Terus kemudian ya. Ini ada lagi yang tanya. Berarti autoimun ini nggak selalu lupus ya dokter? Ya, betul. Tadi sudah terjadi banyak sekali. Penyakit rematik, orang kadang bilangnya rematik kan, taunya rematik, padahal rematik itu banyak sekali. Ada rheumatoid arthritis, spondyloartropati, itu penyakit pada sendi-sendi. Yang orang awam pasti ngomongnya sakit rematik. Padahal rematik sendiri itu banyak jenisnya dan itu juga autoimun. Kalau spondyloartropati biasanya pada misalnya usianya sudah dewasa atau dewasa ke arah lansia ya, misalnya ada faktor penyakit-penyakit kronis pada pasien diabetes, ginjal dan lain-lain gitu. Ya, jadi cukup banyak ya kita mendapatkan informasi dan referensi pada pagi hari ini berkaitan dengan penyakit autoimun yang dinamakan lupus itu tadi ya. Oke, kita break dulu ya dokter. Kita simak satu lagu dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali untuk bisa membahas lebih detail tentang penyakit autoimun lupus yang memang besok peringatan Hari Lupus Sedunia. Kita break dulu setelah jeda berikut ini.
Oke Mitra Suara Kota, kembali lagi di 101,7 Song FM. Untuk pagi ini masih bersama Klinik Udara, persembahan dari Suara Kota kerja bareng dengan Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo. Masih bersama dokter spesialis penyakit dalam dengan Dokter Elsa. Nah, kita lanjut lagi untuk membahas tentang lupus itu tadi. Nah, dokter tadi sempat diceritakan bahwa ini nggak bisa berhenti minum obatnya terus-terusan. Kadang-kadang stres juga ya dokter ya. Orang sakit yang ngerasa bahwa kok saya nggak bisa berhenti minum obat, kok minum terus. Nah, ini gimana dokter untuk memberikan support kepada mereka agar tidak patah semangat atau putus asa ini dokter? Ya, yang pertama pasti kembali lagi tadi definisi lupus, penyakit kronis, artinya menaun. Jadi pasien harus menyadari bahwa ini penyakit memang butuh pengobatan yang lama. Kemudian pasien lupus meskipun tadi dikatakan tidak bisa dibilang sembuh, tapi bisa dikontrol. Jadi memang harus patuh pengobatan supaya tidak muncul lagi gejala aktif lupusnya. Jadi pasien memang kembali lagi harus disiplin. Kemudian pasien lupus setelah mendapat pengobatan berbeda dengan penyakit-penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi sembuh, sudah selesai, sudah terapinya selesai. Kalau lupus tidak boleh stop obat sendiri. Jadi memang harus mengikuti ketika pasien sudah stabil, merasa enak, apakah boleh stop? Tidak, tetap kontrol. Nanti kita mengurangi dosis secara perlahan-lahan, jadi tidak langsung di stop, nanti dikurangi perlahan-lahan sampai pasien benar-benar bisa dengan mungkin dosis sangat minimal atau mungkin bahkan mungkin bisa sampai tanpa obat kalau benar-benar remisi. Paling tidak harus tetap pengobatan sampai dosis terkecil gitu. Oke. Dokter, ada nggak sih pasiennya yang penderita lupus dalam kondisi hamil gitu dokter? Ada. Nah, jadi pencetus aktifnya atau flare-nya penyakit lupus, selain kondisi tubuh pasien, kondisi lagi infeksi ngedrop, itu juga bisa aktif lagi. Obat tidak teratur, aktif kembali. Kehamilan juga bisa memicu lupusnya aktif lagi. Makanya kenapa disarankan pasien-pasien yang sudah terdiagnosis lupus, kemudian berencana untuk hamil, maka sebaiknya harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang menangani, dokter penyakit dalamnya atau dokter hematologinya. Ketika dia sudah dinyatakan stabil atau remisi, barulah dimulai program-program kehamilannya. Apakah dengan sudah remisi, hamil pasti 100% aman? Belum tentu. Tetap tidak ada yang aman, tapi paling tidak ketika pasien sudah dalam kondisi stabil, hamil, maka resiko untuk kambuh atau aktif penyakitnya akan lebih kecil dibanding yang masih aktif, lab-labnya masih tidak bagus, kondisi klinisnya itu masih tidak bagus, tiba-tiba hamil. Tapi kalau sudah kandung hamil ya sudah kita terapi, tapi resikonya lebih tinggi. Nah, dokter kalau sudah seperti itu, misalnya penderita lupus hamil dalam pantauan dokter, nah otomatis ini anaknya juga berisiko juga ini ya dokter? Ya, ada gen. Tadi kan lupus dipengaruhi oleh genetik, tidak hanya satu gen yang mempengaruhi. Ada beberapa gen, salah satunya gen SC-nya positif, maka berpotensi ibunya untuk melahirkan bayi yang lupus. Tapi ini ya kecil sih prosentasenya, tapi memang tetap ada resiko. Sehingga bayinya juga menderita lupus atau namanya neonatal lupus ya. Iya. Gitu. Dokter, ada pertanyaan nih. Kalau penyakit autoimun itu katanya berdampak buruk pada kondisi tidur penderita. Itu seberapa besar sih dok pengaruhnya? Karena gejalanya tergantung gejala juga ya Mbak, kembali ke ringan, sedang, berat. Berbeda-beda masing-masing orang ya. Tapi kan namanya penyakit kronis, pasien nyeri-nyeri sendi, badannya nggak enak, lemes, pasti ya gangguan tidur ya. Jangankan autoimun, penyakit lain aja, kayak diabetes aja seringkali datang nggak bisa
tidur keluarnya. ha-ha. Kalau apalagi kalau gulanya sudah naik, gitu sama. Prinsipnya sama, semua bisa gangguan tidur ya. Kalau lupus boleh makan nasi nggak dokter? Boleh, Emang boleh. nggak boleh, Mang? Boleh itu. Boleh. Oh. Prinsipnya yaitu tadi, sebenarnya yang dilakukan ya pola makan sehat. Nasi kan masih boleh ya. Terus kemudian sayur, buah, cuman yang mungkin bahan-bahan kimia, pengawet mungkin ya tidak ya, karena ini kan penyakit autoimun itu kan karena perubahan sifat, ada mutasi. Penyebabnya apa kita juga tidak jelas. Tidak jelas kan, penyakit-penyakit yang seperti ini kan tidak diketahui penyebab pastinya. Tapi ada faktor-faktor yang menimbulkan penyakit ini muncul. Makanya lebih baik kita pola hidup sehat gitu. Jadi artinya memang ini butuh ketelatenan bukan hanya dari pihak tenaga medisnya dalam mengobati, tapi yang terpenting pasiennya sendiri berarti ya dokter ya. Pasien dan keluarga juga, karena kan yang nanti kontrol pasti kan didampingi keluarga. Belum lagi kalau suami istri kalau sudah menikah mau program hamil, suaminya juga harus support. Oh ini belum waktunya, bukan kita menunda-nunda menghalangi, tapi memplanning supaya pasiennya aman begitu. Oke, dari pengalaman dokter Elsa dalam menangani pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo, terutama yang lupus yang tadi dokter katakan, itu seperti apa sih mereka dokter begitu divonis, oh ini menderita lupus, ini pasti disampaikan kan dokter? Iya. Kalau respon pertama pasti bertanya-tanya apa Apa itu? itu? Dia kita jelaskan tadi penyakit begini-begini, ini autoimun dan sebagainya. Setelah itu pasien pasti kita berikan informasi bahwa ini pasien harus rutin kontrol. Yaitu tadi kembali tidak boleh putus obat. Kita Disiplin nggak sih mereka dokter untuk kalau sudah sesuai dengan ketentuan itu? Kebanyakan disiplin sih ya. Mungkin kadang mungkin ada yang ini ya mungkin karena faktor jarak rumahnya jauh, mungkin tidak ada yang mengantar, makanya support dari keluarga juga sangat-sangat dibutuhkan karena pasiennya memang harus rutin kontrol tiap bulan juga nih. Baik, setelah kita tahu ya nih dokter ya mengenal informasi yang dokter sampaikan berkaitan dengan lupus itu tadi, ada pesan apa sih yang ingin dokter sampaikan di Hari Lupus Sedunia ini? Walaupun kita tidak menjadi penderita lupus, setidaknya kita tahu bahwa ini juga bisa memberikan support kepada mereka yang menderita lupus itu tadi. Baik, untuk pasien-pasien lupus, untuk orang awam dulu ya, untuk yang awam ya, mudah-mudahan memberikan informasi, memberikan wacana baru tentang penyakit lupus itu seperti apa dan bisa mengenali gejala-gejala awal sehingga tidak terabaikan dan dianggap penyakit-penyakit biasa atau bahkan dianggap penyakit yang lain. Segera periksa. Untuk pasien lupus sendiri, tentu penyakit lupus ini meskipun dikatakan tidak bisa disembuhkan, sekali lagi bisa dikendalikan. Jadi ini bukan penyakit yang menular, jadi pasien tetap harus semangat karena pengobatan memang jangka panjang, tidak boleh putus obat mendadak sendiri, harus tetap rutin kontrol dan semuanya bisa dikendalikan kalau rutin pengobatan dan patuh dan menjaga pola hidup yang sehat. Sejauh ini fasilitas kesehatan yang mendukung untuk pelayanan pengobatan lupus di RSUD Daerah Saleh Probolinggo sudah ada ya dokter ya? Untuk pemeriksaan, untuk lab-lab untuk screening awal ada kayak pemeriksaan darah lengkap, mungkin untuk pemeriksaan urin, ginjal dan sebagainya, USG dan sebagainya ada. Kemudian untuk anates, nah ini memang kemarin sempat ada kendala terkait BPJS ya. Sebenarnya ada pemeriksaannya. Mungkin nanti dengan manajemen untuk anatesnya karena tapi memang ada fasilitas untuk kesehatan alat pendukung kesehatannya untuk mereka penderita lupus ini sudah ada sebenarnya di sini ya dokter untuk ya. Jadi tidak perlu keluar kota ya. Nah, biasa kalau sampai dirujuk itu biasanya yang kenapa nih dokter? Biasanya karena yang kasus-kasus yang mulai tingkat derajatnya ya Mbak. Kalau ringan mungkin rata-rata kita masih ringan. Kalau yang rawat inap ya, kalau yang dirujuk itu biasanya yang sudah berat, yang mengancam nyawa, life threatening, yang perlu
mungkin terapi lupus itu kan yang berat itu bisa sampai menggunakan obat-obat biologic agent namanya. Itu obat-obat mirip obat-obat kemoterapi. Jadi kalau kita belum punya memang, maka kasus-kasus yang berat, yang sulit, yang refraktor atau tidak respon dengan obat-obat standar, pasti kita rujuk. Apalagi ini beresiko pasti akan terjadi perburukan. Biasanya seperti itu. Iya, baik. Aduh, terima kasih nih ya Dokter Elsa sudah memberikan begitu banyak informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyakit lupus, terutama di peringatan Hari Lupus Sedunia yang akan kita peringati besok. Sebagai closing, dokter, semoga sih kita nggak pengen ya karena penyakit autoimun ini, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi begitu ya dokter. Nah mungkin sebagai closing, pesan singkat apa yang dokter sampaikan di Hari Lupus Sedunia ini? Ya. Untuk di Hari Lupus Sedunia, semoga kita semua sehat selalu. Iya. Nggak kemudian yang belum tahu lupus segera bisa menjadi tahu dengan adanya podcast ini, bisa segera terdeteksi sejak awal apabila mengalami gejala. Untuk yang pasien-pasien lupus tetap semangat karena memang ini kan semua penyakit itu intinya kan spesial ya. Intinya harus apapun yang diberikan, yang terjadi memang itu adalah suatu bahwa orang kan melihat bahwa kita itu mampu. Jadi dan perlu untuk diterapi, perlu juga usaha bahwa kita punya ada jalan, tetap berusaha, tetap berobat dan tidak boleh putus obat, tetap semangat nih. Oke. Terima kasih ya Dokter Elsa, dokter spesialis penyakit dalam yang sudah banyak memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo di Hari Lupus Sedunia yang bukan sekedar momen seremoni ya dokter. Kita berharapnya masyarakat juga semakin smart dengan tambahan informasi kesehatan ini, dengan lebih aktif mendeteksi dirinya sendiri dan peduli dengan kesehatan dirinya sendiri. Terima kasih dokter, selamat beraktivitas kembali. Dan Mitra Suara Kota menutup jumpa kita di program Klinik Udara untuk edisi hari ini, hari Jumat di kalender 9 Mei 2025. Besok itu jangan lupa peringatan Hari Lupus Sedunia. Mari kita juga berikan dukungan kepada mereka yang sudah menjadi penderita lupus untuk tetap bersemangat menjalani hidup ini. Terima kasih kebersamanya. Saya Yuli Suara Kota menutup jumpa kita di program Klinik Udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.